Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 8 Mei 2023, hari biasa pekan kelima Paskah, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 14 ayat 21 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kasih menjadi bahasa universal dan menjadi bahasa pemersatu segala bentuk perbedaan. Kasih yang mewujud dalam ragam kebaikan dan kepedulian menjadi mudah dipahami dan menggerakkan orang untuk mengagumi dan bersyukur atasnya. Kita mengasihi sesama dalam ragam bentuknya karena sebagai wujud kasih kita kepada Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Di saat kita sungguh mengalami secara pribadi bahwa kita sungguh dikasihi Tuhan dalam ragam macam bentuknya, maka bisa menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan memperjuangkan dan melakukan perintah-Nya. Tuhan pun menegaskan bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudari-saudaraku, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir dalam tiap pribadi yang bersedia melakukan kasih. Sehingga kita masing-masing adalah bagian dari rantai kasih ilahi itu. Allah mencintai manusia dengan mengutus putranya untuk membuktikan kasih-Nya. Setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, Allah Bapa terus tinggal di dalam kita bersama Putranya dan Roh Kudus. Allah yang tinggal dalam tiap kita memberi perlindungan dan pemeliharaan, penebusan dan pengampunan dosa, dan penyucian dan bimbingan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, mari kita hidup dalam kesadaran yang terus-menerus akan kehadiran Allah Tritunggal yang kekal di dalam diri kita, dengan mau mempraktekkan perintah kasih-Nya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu mengajak kami untuk meyakini akan kasih-Mu yang tetap untuk kami. Kasih yang Engkau nyatakan dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami ke dunia, untuk menebus kami dari segala dosa dan kerapuan kami. Ia selalu menjadi pembela kami di hadapan-Mu,
Mampukanlah kami hari ini untuk merencanakan, memperjuangkan, dan mewujudkan kasih kami kepada sesama sebagai ungkapan kasih kami kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Raja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.